You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Konten ini berpotensi memicu trauma. Sebelumnya, di Disclose. Sampai akhirnya aku mencoba melakukan percobaan bunuh diri, tapi alhamdulillahnya nggak berhasil. Jingga, penyintas kekerasan seksual. Di episode sebelumnya, dia bercerita soal peristiwa kekerasan seksual yang menimpanya saat bekerja di Yayasan Plan Internasional Indonesia pada kurun 2020-2021. Dia mengadukan kasusnya, namun berujung kecewa. Mereka dengan sangat lantang mengatakan kalau ini tuh bukan kekerasan seksual. Kasus Jingga diputus selesai, disebut sebagai penyalahgunaan wewenang, bukan kekerasan seksual. Sementara pelaku, Selatan, yang adalah atasan Jingga, diberhentikan dari pekerjaannya. Apakah pelaku jera tak mengulangi perbuatannya di tempat kerja lain? Kamu mendengarkan Disclose. Ada predator di ruang kerja. Ini adalah bagian kedua cerita tentang penanganan kasus kekerasan seksual di ruang kerja. Podcast ini merupakan kolaborasi KBR dan Project Multatuli. Saya Malika. Kita nggak bisa 100% yang menjamin setelah dia mendapatkan sanksi di kantor yang A, kemudian kantor B akan ngerti gitu kalau misalnya dia di kantor sebelumnya dia melakukan kekerasan seksual. Poppy Diharjo, inisiator No Recruit List, sebuah komunitas yang ingin memastikan kasus kekerasan seksual di ruang kerja tak lagi berulang. Pendapatnya boleh jadi benar, sebab di Yayasan Plan rupanya tak hanya kasus Jingga yang ada, tapi juga cerita lainnya. Dan kasus itu terungkap justru ketika pelaku telah pindah ke organisasi nirlaba atau NGO lain. Tahun 2018. Saat itu Darmawan Triwibowo menjabat sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Tifa. Dia menerima surat elektronik dari seseorang bernama Kuning. Dia adalah orang yang mengirimkan email ke saya di bulan September. Darmawan tidak kenal perempuan pengirim email ini. Dalam suratnya Kuning menyebut dirinya sebagai korban kekerasan seksual dan pelakunya saat itu tengah bekerja di Yayasan Tifa. Sebelumnya si pelaku bekerja di Yayasan Plan Internasional Indonesia. Namanya Utara. Kuning meminta Yayasan Tifa mengambil tindakan. Saya bilang satu-satunya yang buat kami bisa mengambil tindakan itu kalau Tifa kemudian punya 2 dokumen atau paling nggak 1 dokumen. Dokumen dari plan bahwa memang pelaku keluar karena dugaan kekerasan seksual meskipun tidak ada investigasi. Dan kedua, surat dari pemberi rekomendasi bahwa dia menarik rekomendasinya. Kalau nggak ada 2 hal itu susah kemudian bagi Tifa untuk memproses karena lokus kekerasan seksualnya tidak di Tifa. Kata Darmawan, saat itu Utara terhitung karyawan baru sebulan bekerja di Tifa, dan Utara melewati proses seleksi dengan baik, menunjukkan kompetensi teknis yang memadai, lalu diterima bekerja. Nah, pelaku itu bisa menyampaikan 3 rekomendasi. Bisa menyampaikan 3 nama, dan ketika 3 nama itu dihubungi, ketiga-tiganya menyampaikan rekomendasi positif. Darmawan mengingat Utara sebagai karyawan baik-baik saja. Dia cepat beradaptasi, mudah diterima oleh tim, juga populer di kalangan staf perempuan. Pembawaannya ceria dan humoris. Tapi Darmawan tak bisa mengabaikan begitu saja aduan Kuning yang masuk ke emailnya. Dia menawarkan pertemuan dan Kuning setuju. Pertemuan itu terjadi di selatan Jakarta. Darmawan datang bersama manajer HRD Yayasan Tifa. Sementara Kuning membawa serta 2 korban lainnya. Ketiganya menceritakan kekerasan seksual yang mereka alami. Ada yang mengalami hubungan seksual tanpa konsen, sexual coercion, pelecehan tanpa perlawanan, sexual assault, hingga pelecehan verbal maupun fisik melalui sentuhan yang tidak dikehendaki.
Karena ini terjadi saat Utara masih bekerja di Yayasan Plan, Darmawan lantas mengontak Dini Widyastuti, Direktur Yayasan Plan. Nah, sebab itu saya menanyakan bagaimana yang terjadi sebenarnya, Mbak Dini, di Plan. Ini kan merugikan Tifa ini. Kalau dia repeat offender dan dia diterima di Tifa, itu kan saya membahayakan staff sekaligus membahayakan kredibilitas Tifa. Semata-mata karena piece of information yang harusnya kami dapat dari Plan itu tidak kami dapatkan. Kata Darmawan, Dini menyebut kalau kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Utara ini sudah ditangani oleh Departemen HR di Plan. Tapi Utara mengundurkan diri sebelum proses investigasi dimulai. Kalau kemudian secara tidak langsung menjawab bahwa Plan tidak bisa mengirimkan surat ke Tifa karena tidak pernah ada investigasi di Plan. Secara tidak langsung, bagi saya, itu jawaban Dini. Nah, yang lebih absurdnya lagi adalah, setelah pertemuan itu, Dini kemudian minta waktu ke Tifa. Dia bawa stafnya, dan dia ingin melihat langsung. Dan mereka bertemu, ngobrol, segala macam. Saya minta keluar, saya bilang, Mbak, itu adalah pelaku kekerasan seksual yang ada di Plan. Tapi kemudian kami rekrut karena kami nggak dapat informasi yang dibutuhkan tentang track record dia. Oke. Saya menduga setelah itu akan ada tindakan. Apakah ada komunikasi lagi atau apa? Nggak ada sampai bulan Februari. Jadi saya sendiri juga bingung sebenarnya. Mengapa kamu meminta datang ke Tifa, kemudian minta ketemu, kemudian pergi, habis itu nggak ada apa-apa lagi. Maksudnya apa? Pengen lihat eksibit di kebun binatang lah. Saya nggak tahu cara mereka memproses kasus ini seperti apa sih sebenarnya, nggak ngerti. Karena tak punya amunisi, menurut Darmawan, Yayasan Tifa tak bisa memproses dugaan kekerasan seksual berulang yang diadukan Kuning. Yang bisa dilakukan Tifa adalah mengawasi perilaku Utara. Selama antara bulan September sampai bulan Februari, pengawasan yang kami lakukan tidak menemukan ada yang dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh di lingkungan kerja di Tifa, maka ya tidak ada investigasi. Sampai kemudian setelah tanggal 14 kami mendapat laporan dari salah seorang staf tentang apa yang terjadi di area duta. Hari itu Yayasan Tifa sedang mengadakan acara dengan NGO lain. Staf Tifa lantas melaporkan Utara melakukan pelecehan seksual. Apa yang dilakukan Utara masuk kategori verbal sexual advance, juga unwanted invitations for physical intimacy. Korbannya adalah relawan perempuan yang bekerja untuk NGO lain. Saya menghubungi untuk melakukan klarifikasi terhadap korban, itu volunteer mereka. Utara menawari si relawan perempuan itu sebuah pekerjaan di Yayasan Tifa dengan iming-iming perjalanan dinas bersama keluar kota. Dan begitu ada konfirmasi bahwa hal itu terjadi, meskipun korban tidak bersedia melakukan pengaduan, karena menurut korban itu bukan pelecehan seksual, tapi itu cukup bagi saya dan manajemen tim di Tifa untuk kemudian membuka proses investigasi. Sehari setelahnya, Darmawan langsung membentuk tim investigasi. Karena takutnya meskipun kami melakukan pengawasan yang ketat terhadap, kami curiga ada yang luput. Jangan-jangan ada kasus yang sudah terjadi sebelum tanggal 14 Februari 2019. Investigasi dilakukan dengan pendekatan snowballing. Tim investigasi waktu itu memilih pendekatan yang tidak membuka pengaduan umum gitu ya. Karena satu, kantornya itu kan kecil ya. Tifa itu kalau waktu itu kalau nggak salah isinya 12 orang. 12 orang, sekitar 60% adalah perempuan.
Jadi kami berpikir waktu itu proses snowballing dari satu korban ke korban lain lebih efektif atau cukup memadai. Mungkin bukan lebih efektif, cukup memadai. Darmawan memulai investigasi dengan mewawancarai pelapor terkait kasus dugaan kekerasan seksual di area duta. Apakah kamu sadar atau kamu aware atau bahkan kamu mengalami kasus yang sama yang bisa dikatakan pelecehan seksual oleh di lingkungan kerja? Kemudian, apakah kamu mengetahui ada teman sekerja yang juga mengalami hal sama yang seperti kamu alami? Kenapa dia melaporkan kasus 14 Februari ke line manajernya adalah karena dia mendapatkan perlakuan yang sama dari. Jadi ternyata yang mengadukan tentang kasus 14 Februari itu adalah salah satu korban dia di TIFA. Dan betul saja, Darmawan menemukan kasus-kasus lain yang diduga melibatkan Utara. Jadi kan proses terjadi pertengahan Februari sampai akhir Maret, itu ada proses 6 minggu. Itu kami bisa mengidentifikasikan 3 kasus lain, 3 korban lain, dan mendapatkan kesaksian tertulis dari mereka. 3 korban dari Yayasan TIFA, 1 korban relawan dari NGO lain, ditambah Kuning, dan 2 orang lainnya yang juga mengaku jadi korban kekerasan seksual ketika masih bekerja di Yayasan Plan. Total 7 orang korban Utara dari 3 lembaga yang berbeda. Atau jangan-jangan masih banyak lagi? Kami tidak menampik bahwa itu punya kelemahan dan bahwa mungkin saja di luar 3 orang korban yang telah kami identifikasikan dalam proses investigasi, ada korban lain di TIFA atau ada korban lain di luar TIFA yang menjadi korban ketika dia bekerja di TIFA. Mungkin kalau pendekatan pertama kami tidak mendapatkan korban, pada hari ini kami akan membuka kanal aduan terbuka misalkan. Tapi ketika proses yang lebih bersifat tutup itu bisa mendapatkan 3 korban lain yang itu bisa katakanlah mencakup hampir 50% populasi staf perempuan di TIFA, kami merasa cukup untuk dasar pengambilan keputusan. Investigasi rampung setelah 2 bulan, tapi Yayasan TIFA tidak langsung mengambil keputusan lantaran tak punya SOP penanganan kasus kekerasan seksual sebagai acuan. Tapi memang susah ya, karena kan dalam proses investigasi dia belum terbukti kan. Jadi kalau hubungan konflik ketenagakerjaan ya fatimanya kami tidak bisa menjatuhkan tindakan indisipliner apapun. Tim investigasi Yayasan TIFA lantas berkonsultasi dengan pengacara publik dengan membeberkan kronologi kasus dan bukti-bukti. Menurut pengacara publik tersebut, fakta yang ada sudah cukup untuk menjatuhkan sanksi kepada Utara atas perbuatannya. Pada April 2019, manajer HRD Yayasan TIFA memanggil Utara untuk klarifikasi dugaan kekerasan seksual langsung ke Direktur Eksekutif. Utara tidak membantah tudingan itu. Cuma dia menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Tapi dia tidak membantah. Dia nggak bisa membantah karena udah diverifikasi oleh korban, udah diverifikasi. Tidak hanya peristiwa Arya Duta yang diklarifikasi, tapi juga tuduhan kekerasan seksual lain. Untuk kasus yang di Plan, dia membantah semuanya. Nah, untuk yang terjadi di TIFA, dia membantah melakukannya dengan sengaja, tapi dia tidak membantah peristiwanya. Yayasan TIFA pun mengambil keputusan memberhentikan Utara. Dia diberhentikan karena melanggar kode etik untuk 2 hal. Memberikan tawaran pekerjaan untuk imbalan pribadinya dia, untuk keuntungan pribadi dia, dan melakukan tindakan yang mengganggu, mengancam rasa aman dan keselamatan pekerja lain di tempat kerja. Itu pasal yang maksimal bisa kami kenakan. Nah, ini sebenarnya agak menyedihkan sih. Ini sanksi maksimal yang bisa diberikan ketika itu. Kan dia kontraknya harusnya dari Agustus sampai Juli, dia diberhentikan bulan April. Jadi di TIFA itu kan ada anggaran dasar, ada peraturan yayasan yang mengikat semua karyawan. Nah, di
peraturan yayasan itu kan ada tuh biasanya kode etik, ada bagaimana konflik ketenagakerjaan ditangani, ada penanganan fraud, ada mekanisme sanksi, ada hal apa saja yang bisa membuat karyawan terkena sanksi. Nah, kekerasan seksual secara spesifik tidak ada. Bahwa kemudian kekerasan seksual, bagaimana kekerasan seksual harus ditangani di TIFA? Tidak ada. Apakah pekerja yang melakukan kekerasan seksual bisa dikenai sanksi dan sanksinya apa? Tidak ada. Ketika cerita ini disusun, Darmawan menggali kembali ingatannya. Ia teringat sebuah email yang dikirimkan kepada Direktur Yayasan Plan Indonesia, Dini Widyastuti, pada Maret 2019. Saat itu proses investigasi dari Yayasan TIFA terhadap Utara masih berlangsung. Darmawan meminta penjelasan terkait surat rekomendasi penerimaan calon karyawan yang dibuat Plan untuk Utara. Di situ, line manager Utara memberikan catatan supaya Utara memperbaiki hubungan interpersonal, terutama dengan rekan kerja perempuan. Ini adalah red flag. Upaya memberikan peringatan. Kepada Darmawan, Dini mengaku surat tersebut memang tak gamblang menyebut soal kasus dugaan pelecehan seksual oleh Utara. Darmawan pun mengakui red flag kepada Yayasan TIFA tak dianggap serius oleh tim seleksi di TIFA ketika itu. Kalaupun ada kesalahan di pihak TIFA, pihak kami sebagai rekruter adalah satu, kami tidak spesifik menanyakan tentang track record kekerasan seksual, yang itu kami perbaiki di lembaga sekarang. Dan kedua, komunikasi dengan pemberi rekomendasi itu sepenuhnya tertulis, jadi nggak ada wawancara dengan pemberi rekomendasi. Darmawan purna tugas dari TIFA pada 1 Mei 2019. Sejumlah hal telah berubah menyangkut peraturan penanganan kekerasan seksual pasca kasus Utara. Shelfie Yuliastuti dari Departemen SDM Yayasan TIFA mengonfirmasi. Saat ini, kata dia, TIFA memberlakukan prosedur lebih ketat untuk mengecek latar belakang calon pekerja. Mereka juga membuka unit penanganan aduan sejak Oktober 2021. Selanjutnya, di disclose. Utara, terduga pelaku kekerasan seksual, mengulangi perbuatannya dari satu ruang kerja ke ruang kerja lainnya di Plan Internasional Indonesia, lalu Yayasan TIFA. Orang ini kan jadi nggak kapok, diminta untuk resign doang. Ya udahlah gitu ya. Jadi dia nggak tarnish gitu. Poppy Diharjo, inisiator No Recruit List, tempat pengaduan kekerasan seksual khususnya di tempat kerja. Berbekal pengaduan korban, Poppy menemukan Utara bekerja kembali di NGO lain usai diberhentikan dari TIFA. Serial Disclose, Ada Predator di Ruang Kerja, merupakan proyek kolaborasi KBR dan Project Multatuli. Kalau kamu melihat, mendengar, atau mengalami kekerasan seksual di ruang kerja, kamu bisa menceritakan kepada orang yang kamu percaya atau sampaikan aduan kepada institusi yang menangani kasus kekerasan seksual. Untuk saran, komentar, dan berbagi cerita, kamu bisa kirim email ke alamat podcast@kbrprime.id atau DM kami di Instagram @kbr.id dan Twitter @beritaKBR. Saya Malika, sampai jumpa.